Selamat pagi semua, nama saya Bibiana Utohular, saya mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang sudah saya buat dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Video ini saya buat sebagai nilai tugas seminar yang diampu oleh dosen Irwanius Peter Muaraya SPD MM. Untuk menjelaskan jurnal ini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa saya memilih judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa, dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan atau mengumpulkan data dan cara menganalisis data, yang ketiga, bagaimana cara menyimpulkannya, dan yang keempat, apa kontribusi jurnal ini terhadap dunia pendidikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang kita tinjau dari latar belakang. Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia telah dilanda dengan adanya kasus COVID-19, dan pada pertengahan tahun 2020, kasus COVID-19 sudah memasuki Indonesia. Untuk mencegah angka penderita yang akan semakin meningkat, maka upaya pemerintah yang telah dilakukan diantaranya membuat peraturan baru berupa kebijakan, yaitu mengganti sistem pembelajaran sementara dengan pembelajaran offline atau pembelajaran langsung menjadi pembelajaran online dari mulai level paling rendah sampai di level paling tinggi. Berdasarkan studi pendahuluan, menurut Setyayanik et al. 2020, kemampuan pemecahan masalah matematika dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya seperti gaya belajar siswa yang bervariasi. Oleh sebab itu, pemecahan masalah matematika pada gaya belajar siswa harus dipahami oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar matematika agar pendidik dapat mengetahui gaya belajar siswa tersebut. Gaya belajar adalah sebuah metode pendekatan yang dipilih dan digunakan oleh seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran dengan menyesuaikan strategi belajar yang dibutuhkan, model pembelajaran, dan gaya belajar yang dianggap sesuai dengan kemampuan seseorang akan dapat meningkatkan kemampuan belajar secara produktif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan atau mengumpulkan data? Di sini kita lihat pada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun subjek penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 Multimedia SMK Hendrikus Leven yang berjumlah 21 siswa. Karena di masa pandemi, peneliti memberikan angket gaya belajar kepada siswa secara online, yang dimana nantinya akan dipilih 3 siswa sebagai perwakilan tipe gaya belajar seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Setelah itu 3 siswa tersebut diberikan tes kemampuan pemecahan masalah secara online. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa yang ditinjau dari gaya belajar, peneliti mengumpulkan data penelitian, yaitu angket gaya belajar, tes kemampuan pemecahan masalah matematis, dan pedoman wawancara. Nah, yang berikut hasil dan diskusi. Data hasil angket gaya belajar. Dari data yang diperoleh siswa yang mengerjakan angket adalah 21 siswa dengan rincian 8 siswa mempunyai tipe gaya belajar visual, 5 siswa mempunyai tipe gaya belajar auditorial, dan 8 siswa mempunyai tipe gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, peneliti memilih 3 siswa dari tiap tipe gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis menurut kuliah, yang diantaranya memahami masalah, merencanakan masalah, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara menyimpulkannya? Dan di sini kita lihat pada kesimpulan,
Penelitian di SMK Hendrikus Leven di masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 10 multimedia bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis yang punya gaya belajar siswa mampu memahami masalah dengan cara menuliskan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan, mampu merencanakan masalah dengan mengetahui rumusnya terlebih dahulu, mampu menyelesaikan langkah-langkah, dan mampu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis yang punya gaya belajar auditorial mampu memahami masalah dengan cara menuliskan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan, kurang mampu merencanakan masalah dengan mengetahui rumusnya terlebih dahulu, kurang mampu menyelesaikan langkah-langkah, dan kurang mampu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Dan yang berikut kemampuan pemecahan masalah matematis dengan tipe gaya belajar kinestetik, yaitu mampu memahami masalah dengan cara menuliskan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan, kurang mampu merencanakan masalah dengan mengetahui rumusnya terlebih dahulu, mampu menyelesaikan langkah-langkah, dan kurang mampu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah yang ada. Jadi dari data yang diperoleh, maka di sini dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 10 multimedia SMK Hendrikus Leven mempunyai kemampuan pemecahan masalah dari gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik itu memiliki kemampuan yang berbeda. Salah satu faktornya adalah gaya belajar. Oke, yang berikut apa kontribusi jurnal ini terhadap dunia pendidikan? Nah, sebagai masukan untuk menentukan haluan kebijakan dalam membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan mengurangi kesulitan-kesulitan pembelajaran yang ada. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.